Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema dengan judul Haqqa Jihadih. Jadi ada haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Biasanya kalau orang khutbah Jumat sering itu kan dipesankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang hak. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kenapa dibilang Allah ada kata-kata haqqa tuqatih, takwa yang benar? Barangkali karena ada orang yang takwa belum benar takwanya. Ada orang beriman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ada kalimatnya ulaika humul mu'minun. Mereka itu orang beriman. Tapi ada ayat yang mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Tidak sekedar orang beriman, tapi imannya benar. Orang beriman banyak, tapi sudah benarkah imannya? Nah, orang yang terlihat takwa itu banyak, tapi sudah benarkah takwanya? Itu ada ukurannya, ada standar mengukur iman yang hak. Orang beriman banyak, tapi yang beriman dengan hak itu sedikit orangnya. Orang yang takwa banyak, tapi takwa yang hak sedikit orangnya. Demikian juga dengan orang yang berjihad ini. Orang yang berjihad ini banyak, tapi orang yang berjihad dengan benar, dengan hak sedikit orangnya. Kalau ada orang berjihad, kata Rasulullah, orang itu berjihad, berjuang untuk dapatkan dunianya, niscaya dia dapatkan dunianya. Walaupun belum tentu seluruhnya, paling sebagian aja. Bisa luput sama sekali, bisa juga. Sudah ngejar dunia mati-matian, luput kada dapat, ada juga. Nah, ini orang berjuang juga namanya nih. Berjuang ngejar dunia, berjuang ngejar kedudukan, ngejar jabatan. Nah, sekarang kan kayak itu kan, orang berjuang semua nih.
Sebentar lagi kan mau pilu. Di mana-mana orang berjuang. Orang berkorban juga. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta. Itu masang-masang baliho-baliho itu berapa duit kira-kira kan? Itu duit semua itu. Itu mereka dapat kita katakan berjuang juga. Dia berjuang untuk mendapatkan kedudukan. Ada orang berjuang pagi siang malam untuk dapat harta. Macam-macam model orang berjuang. Kata Allah, itu benar perjuangan. Tapi ada yang hak perjuangan. Bagaimana standar kita mengukur perjuangan itu hak benar? Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-78 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillah haqqa jihadih. Wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wajahidu fillah haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Jadi Allah nyuruh kita ini berjuang itu di jalan Allah. Jangan di jalan taubat. Jangan di jalan yang menyimpang. Berjuang itu di jalan Allah. Usahakan apapun yang kita perjuangkan harus jalan Allah. Berdagang itu kan berjuang juga, kalau tuh orang berdagang itu kan berjual. Berdagang. Itu bisa jadi jalan Allah. Berdagang itu bisa jadi jalan Allah kalau orang berjualan, berdagang tadi dengan cara-cara yang hak. Dengan cara-cara yang benar, jujur. Rasulullah mencontohkan kalau berdagang jujur. Ini buah masam, ini manis jarang. Yang masam sekian harganya, yang manis sekian. Ini buah yang bagus, ini buah yang agak busuk, agak kurang sedikit. Ini telarang, ini murah. Kada mau mencampur. Yang baik campur busuk, di bawahnya busuk tuh, di atas baik semua. Nanti pas diambilnya, itu banyak yang busuk dan masuk banyak. Ini namanya kada jujur. Ini tidak diridhoi oleh Allah. Jadi apapun namanya pekerjaan itu, selama itu halal dan cara bekerjanya dengan cara yang diridhoi, namanya adalah wajahidu fillah. Itu namanya jalan Allah. Yang berdagang jujur dengan dagangannya. Yang PNS demikian juga. Yang jadi polisi jujur. Yang jadi tentara diridhoi oleh Allah. Pekerjaan apapun selama itu halal dan kita mengerjakan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, namanya wajahidu fillah. Itu jalan Allah. Itu perjuangan di jalan Allah. Cari nafkah itu berjuang juga. Orang mencari nafkah itu berjuang. Jadi namanya berjuang jalan Allah itu bukan sekedar berceramah aja. Bukan sekedar jadi guru agama aja. Apapun pekerjaannya selama yang kita lakukan itu dengan cara yang hak. Kalau caranya hak, maka itu namanya wajahidu fillah. Oleh sebab itu Allah katakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Benar caranya, hak caranya, sesuai tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu namanya haqqa jihadi. Berjuang dengan jubah perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan. Melakukan segala sesuatu itu memang niatnya mau ibadah. Melakukan segala sesuatu niatnya mau ibadah. Innamal amalu binniat, amal bergantung niat. Ada juga misalnya orang tuh kayaknya berjuang, ya kan, sepertinya berjuang di jalan Allah nih. Tapi kalau niatnya lain, itu tidak dihitung jalan Allah itu. Mungkin dalam pandang manusia mengatakan, wah luar biasa benar si Din tuh, orangnya luar biasa, perjuangan jalan. Padahal niatnya lain. Mungkin niatnya mau dapat sanjung puji, mungkin niatnya mau pamer dan sebagainya. Maka apa yang diperjuangkan bukan jalan Allah, walaupun tampaknya seperti jalan Allah. Masih bagus orang yang berdagang di pasar tadi jujur ketimbang ada orang di masjid misalnya ngurus masjid. Ada orang ngurus masjid, sekalinya duit masjidnya ditilapnya. Ada tuh kan kese-kese ditipu tuh, nah kese-kese sinetron ada tuh ya. Kalau apa namanya tuh, acara apa namanya tuh di TV-TV itu, apa kisah namanya, dapat balasan nanti buruk-buruk, tempat ada balasan ini kena musibah apa segala macam.
Apa namanya itu? Ada acara sinetron apa itu? Apa? Pokoknya ada acara di TV itu kayak itu modelnya tuh. Nah. Iya, jadi yang namanya hak jihadi itu hak yang diperjuangkan itu benar dengan cara-cara yang benar. Maka kita buat, dia akan menjadi jalan Allah kalau benar. Kalau tidak benar, maka jalannya bukan jalan Allah, walaupun tampak seperti jalan Allah. Maka tidak heran hadis mengatakan ada orang yang mati di medan perang masuk neraka sekalinya. Ya wasbullah. Itu hadisnya sahih, sering diterangkan, sering disampaikan oleh banyak ustaz-ustaz ulama. Ada orang yang mati di medan perang ternyata masuk neraka. Ada orang yang pagi siang malam menghafal Quran masuk neraka juga. Ada orang yang pagi siang malam berderma, nolong orang lain, bantu orang lain, masuk neraka juga. Padahal kurang apa kebaikannya tuh? Dalam pandang manusia ini luar biasa nih manusia nih. Bayangkan mati di medan perang berjuang sudah pagi siang malam menghafal Quran, pagi siang malam berzakat, masuk neraka juga. Kenapa? Niatnya salah. Niatnya tidak benar, tidak hak. Dia berperang, mati di perang karena supaya dapat gelar pahlawan aja sekalinya. Supaya jar orang, wah Sidin itu pemberani. Sidin itu pemberani, Sidin pahlawan. Kada dapat apa-apa juga walaupun mati di medan perang. Pagi siang malam menghafal Quran tuh kada jadi apa-apa juga, masuk neraka berdahulu bahkan. Kenapa? Rupanya dia menghafal Quran supaya dapat dunia. Supaya dapat sanjung puji juga. Supaya dapat kehormatan. Supaya dihormati orang lain, dipuji-puji, dibangga-banggakan orang lain, tidak dapat apa-apa juga. Orang pagi siang malam berzakat ini, kan tidak dapat apa-apa juga di akhirat, masuk neraka juga. Kenapa? Dia berzakat, dia berderma, dia berinfak sedekah, niatnya supaya dapat gelar dermawan. Ini tidak hak namanya. Jadi perbuatan itu, perjuangan itu harus benar. Nah, makanya kita perlu belajar terus. Kadang-kadang kita perlu koreksi lah. Ini yang kita lakukan, yang kita perjuangkan ini hak atau tidak ya? Benar atau kada ini? Nah, itu kadang-kadang perlu kita pertanyakan dalam hati kita. Bangun tengah malam, berdoa, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, apa yang perjuangan ini benar, hak atau tidak ya Allah? Kalau salah ya Allah, ingatkan ya Allah. Ingatkan, jangan sampai apa yang kita perjuangan ternyata sia-sia. Karena tidak kita lakukan dengan cara yang benar. Maka itu sebab kata Allah, wajahidu fillah haqqa jihadi. Berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang benar. Memang perjuangan yang benar. Memang kita menyampaikan sesuatu nih, kalau bicara ramah nih, kan ada harapan yang lain. Memang menyampaikannya karena pengen ingin dapat rahmat Allah aja. Bukan ingin dapat like banyak. Ya kan? Bukan supaya banyak ditonton orang, kada. Memang kita nyampaikan ini supaya dapat rahmat Allah aja. Meluruskan niat itu perlu. Jadi hak jihadi itu ditentukan bagaimana niat kita. Dalam berjuang tadi niatnya apa? Jangan sampai niat kita dapat dunia. Apa yang kita perjuangkan kalau niatnya dapat dunia, kada jadi apa-apa. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke 67 ya. Allah berfirman ayat 67. Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna radad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Al-Anfal 8 ayat 67. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia. Nah, jadi manusia nih menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dua pilihan. Kebanyakan orang itu hendaknya dapat dunia, sedang Allah inginkan kita untuk mendapatkan pahala akhirat. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Allah menghendaki akhirat. Manusia ini maunya dunia, dapat harta benda. Kadang-kadang orang berdakwah ini kan mau dapat dunia juga. Jadi kita susah sekarang membedakan nih, perjuangan ini tulus murni karena Allah atau jangan-jangan karena dunia juga sekalinya. Ya Pak sebelah. Itu tipis-tipis saja. Kita berjuang di jalan Allah, berdakwah dan sebagainya, mengajar dan sebagainya. Apakah memang benar-benar ingin dapatkan pahala akhirat di sisi Allah atau jangan-jangan memang kita mau dunia juga? Lebih kuat dunianya ketimbang akhiratnya. Allah katakan turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah.
Kalian menghendaki dunia, Allah menghendaki akhirat. Jadi kalau kita di hidup ni ya, perlu kehendak kita ni harus sama dengan kehendak Allah. Kalau kita hidup ni kehendak kita sama dengan kehendak Allah, itu hidup bahagia. Itulah jaminan kebahagiaan hidup. Kalau apa yang menjadi kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Allah inginkan akhirat, bukan inginkan dunia. Manusia yang ingin dunia, Allah inginnya akhirat. Kalian ingin harta benda dunia, sedangkan Allah ingin pahala negeri akhirat. Supaya sesuai dengan kehendak kita dan kehendak Allah, maka hiduplah dalam rangka mencari rahmat Allah. Hiduplah dalam rangka mencari pahala negeri akhirat. Nah, ini luruskanlah kita niat dalam berbuat sesuatu. Kalau sekadar ngerja dunia ya habis juga, capek, kita tidak dapat apa-apa. Mati pun ada orang bertahan mati-mati ngejar dunia hidup siang malam, sudah kumpul banyak-banyak hartanya, mati jualnya. Siapa yang menikmati hartanya? Ini kada menikmati lagi, sudah mati sudah. Ada keturunannya yang nikmati barangkali. Bayangkan kalau itu disalahgunakan, bagaimana itu dalam kubur? Beratnya. Oleh sebab itu, jadikan keinginan kita kepada akhirat itu lebih kuat daripada keinginan kita terhadap dunia. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan duniamu. Artinya dunia ini perlu jangan dilupakan. Cuma prioritasnya akhirat lebih diutamakan. Karena dunia sementara. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya kekal abadi. Dunia sementara pasti kita tinggalkan. Nah, ini kata Allah. Jangan sampai kita salah. Jadi berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Kita ini sudah dipilih Allah semua nih. Banyak manusia di muka bumi ini, kita termasuk yang dipilih oleh Allah, ditetapkan dalam Islam. Penduduk bumi sekarang jar habar itu sekitar 7 miliar. 7 miliar jarnya. Yang umat Islam cuma 1,5 miliar. Nah, 5,5 miliar kafir, musyrik. Orang Islam itu cuma 1,5 miliar aja. Termasuk kita. Kenapa kita bisa ada dalam Islam ini? Allah sudah memilih kita. Dipilih kita ini, jadi bersyukur karena dipilih oleh Allah ada dalam Islam. Dari sekian miliar di muka bumi ini sedikit orang yang Islam. Yang bujur-bujur Islam semakin sedikit lagi. Islam KTP banyak, Islam abangan banyak, Islam kejawen banyak. Yang bujur-bujur Islam itu semakin sedikit lagi. Nah, ini kata Allah, Allah katakan gitu. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi Islam ini tidak menyuruh kita sukar. Kada mengajak kita sukar, kada. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Allah tidak ada memaksa, berbuatlah kemampuan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Salat malam, kada mampu 8 rakaat, 2 rakaat barang. Sesuai kemampuan. Berzakat, kada mampu banyak, sedikit barang. Sesuai kemampuan kita. Allah tidak menginginkan kesukaran. Mampu sehari ngaji 1 juz, bagus. Kada mampu setengah juz, bagus. Kada mampu juga selembar, kada mampu juga setengah halaman barang. 1 halaman barang. Kada mampu juga, wah keterlaluan mana. Allah tidak mengendaki kesukaran. Ya maksudnya. Allah tidak mengendaki kesukaran, sesuai kemampuan aja. Lakukan sesuai kemampuan. Yang penting istiqomah dalam perjuangan tadi. Allah tidak mengendaki kesukaran dalam beragama ini. Wajtabakum millata abikum Ibrahim. Dia telah menamakan kamu, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Millata Ibrahim huwa millata abikum Ibrahim, ikuti millah Ibrahim. Nah, Islam ini adalah ikuti millah, jejak jelujurnya Nabi Allah Ibrahim kita ikuti. Islam ini adalah millata abikum Ibrahim, ikuti millah Ibrahim. Wa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadzal yakuna rasul shahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu.
Sejak dahulu tuh Muslim sudah kita nih. Mulai lahir Islam sudah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini disebut dengan Muslim sesungguhnya. Selamat semua. Sejak dahulu dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Nah, dalam Quran dijelaskan bahwa kita ini Muslim. Qala innani minal muslimin. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang Muslim. Kita disebut dengan orang-orang Muslim oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam kitab-kitab terdahulu disebut oleh Allah sebagai Muslim. Nah, semua Nabi adalah Muslim. Perlu ingat tuh. Quran mengatakan semua Nabi itu adalah Muslim. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Oleh sebab itu semua Nabi itu sebujurnya mengajarkan keislaman, keselamatan. Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Rasul menyaksikan kita, kita pun jadi saksi atas segenap manusia. Jadi nanti di akhirat nanti yang paling kita perlukan adalah bagaimana Rasul itu mau menyaksikan, ya Allah kata Rasul, si fulan ini benar umatku. Kalau saudara Rasulullah mengakui kita bersaksi, ya Allah ini umatku, selamat kita. Itulah syafaat nanti di akhirat itu. Yang paling diperlukan oleh kita nanti kalau di akhirat adalah bagaimana ketika Rasulullah memberikan pengakuannya kalau kita ini adalah umatnya. Itu sudah selamat dah. Benar ini umatku ya Allah. Nah, cuma tidak semua orang dapat seperti itu kan. Tidak semua orang diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Ini umatku, ini lain umatku. Nah, siapa yang menjalankan sunnahku, umatku. Yang tidak menjalankan sunnahku, lain umatku. Kita perlu pengakuan dari Rasul, pengakuan bahwa kita adalah sebagai umatnya. Kalau Rasul mau mengakui itu, selamat kita. Maka lakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Jalankan sunnah Rasulullah agar nanti di akhir kelak kita termasuk orang yang diakui Rasulullah sebagai umatnya. Dan itu Rasul berikan selama umatnya tadi itu menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Ini kalau orang itu membaca Quran, nanti datang hari kiamat Rasul mengatakan dia umatku ya Allah, dia umatku. Quran ini datang memberikan syafaat, Rasulullah datang memberikan syafaat. Terkait itu, artinya Rasulullah itu memberikan syafaat selama umatnya memperhatikan Quran. Pian-pian seberata nanti insya Allah tuh di yaumil akhir dapat syafaat. Kenapa? Masih ada keinginan kita mau peduli terhadap Al-Quran ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa asad. Baca Quran, nanti Quran di hari kiamat datang syafi'an sebagai penolong. Nolong Quran nih. Bayangkan kalau orang tidak pernah baca Quran, tidak ada penolongnya. Tidak datang Quran. Tapi kalau Quran itu kita baca, datang dia menolong. Sebelum goreng baca Al-Muluk, datang Al-Muluk nolong. Begitu dalam kubur, jangan disiksa. Jangan disiksa. Ini orang ini saban malam, aku dibacanya. Selamat kita. Nah, Quran itu memberi syafaat. Rasulullah memberi syafaat. Kalau kita kaitkan, Rasulullah itu memberi syafaat umatnya selama umatnya punya sikap kepedulian terhadap petunjuk Allah, Al-Quran itu. Quran, makanya suruh Rasulullah baca Quran. Jangan sampai kita jauh berpaling dari Al-Quran. Baca Quran sebagai petunjuk Allah. Jihad yang benar itu tidak dapat kita pahami kalau kita tidak membuka petunjuk Allah ini. Bacalah Quran, pelajari, pahami, amalkan dalam kehidupan. Kita jadilah orang yang ikut berjuang. Yang namanya jihad dalam Quran dikatakan dalam surah 25 ayat 52. Ini dulu sering sampaikan. 2552, mudah ingatnya. 2552. Fala tuti'il kafirin wajahiduhum jihadan kabira. Ada haqqa jihadi, ada jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin, maka janganlah engkau ikuti orang-orang kafir. Jangan diikuti orang-orang yang ngajak kita menyimpang dari jalan yang hak, yang benar, jangan diikuti. Fala tuti'il kafirin, jangan diikuti, jangan diumpati. Wajahiduhum, dan berjuanglah terhadap mereka. Hadapi orang kafir tadi.
Jangan kita mengumpatinya, kita hadapi. Dengan apa? Dengannya Al-Quran. Coba kita buka surah 2552. Jadi menghadapi orang kafir itu bukan dengan senjata. Namun dengan senjata, kada terlawan kita. Senjata kita pistol itu macam-macam. Nah, kalau pesawatnya jatuh, tanknya sudah tank umur tuha-tuha, jalan-jalan nyendat, masuk ke dalam baju, mati kan di jalan lagi. Kalau kita hadapi orang kafir dengan senjata, kita melawan kita. Orang canggih, main pencet gini aja sudah canggih. Bagaimana kita berperang tuh? Bambu runcing bisa menang. Ya kan zaman perjuangan gitu kan. Ya kan bisa Agustus bentar lagi nih. Kita berjuang, pahlawan kita berjuang dengan senjata sederhana, dengan bambu runcing, menghadapi senjata dengan senapang. Kok bisa menang bambu runcing? Dari mana kekuatannya tuh? Bukan dengan senjatanya tadi itu. Kalau dengan senjata kalah kita. Tetapi dengan kekuatan jihad tadi itu, dengan semangat, dengan tawakal, dengan berharap pertolongan Allah, dengan Quran, maka Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu. Itu dalam fakta sejarah sudah begitu. Jihad itu tidak sedikit, yang sedikit 300 orang waktu perang Uhud, 303 orang mengalahkan 1000 orang kaum kufar. Di mana kekuatannya? Senjata kalah, peralatan kalah. Kita punya Allah. Berdoa Rasulullah kepada Allah, kalau hari ini umat Islam kalah ya Allah, maka tidak ada lagi agama di muka bumi ini. Tidak lagi ada agama di muka bumi ini. Allah berikan pertolongan. Dikirimkan 1000 malaikat. Dikirimkan 3000 malaikat. Dikirimkan 5000 malaikat. Dalam Quran ada ayatnya. 1000, 3000 sampai 5000 malaikat. Kocar kacir orang kafir. Karena malaikat ikut berperang untuk membantu. Itu karena ada pertolongan Allah. Itu karena ada pertolongan Allah tadi. Dalam perjuangan kita begitu tuh. Berharap pertolongan Allah. Caranya bagaimana? Syafaat tadi temukan. Lewat apa? Salah satunya lewat petunjuk Allah Al-Quran. Kita harus rajin-rajin mengaji. Rajin-rajin belajar. Rajin-rajin baca Quran. Jangan melewati hari-hari demi hari itu jarang buka Quran. Jangan. Habis sholat subuh, amun kawa kita kan sempatkan baca Quran dulu. Alhamdulillah. Tuntung 1 juz, alhamdulillah. Sebelum tolak begawi, sebelum buka warung, habis subuh, jangan guring lagi, mengaji dulu. Itu udah paling mudah digawe kalau. Yang paling mudah digawe itu kalau datang sholat subuh berjemaah di musola, masukkan sedekah, imbah tuh duduk mengaji dulu. Mau ngaji di musola, masjid bagus. Amun haur sibuk langsung ada balik ke rumah, boleh juga mengaji dulu. Mumpung tugas belum jalan, mumpung pembeli belum banyak. Sebelum mulai usaha, ngaji dulu. Pagi hari itu bagus benar tuh. Di pagi hari itu dapat doa khusus dari Rasulullah. Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah Tuhanku, barik ummati, berkahi umatku fi bukuriha, di pagi hari. Ini Rasulullah mendoakan khusus nih supaya Allah menurunkan keberkahan kepada umatnya fi bukuriha, pada pagi hari. Habis subuhnya jangan guring pulang. Ya kalau jangan habis subuh. Memang habis subuh itu paling nyaman guring bang. Habis subuh tuh. Nah paling nyaman tuh guring tuh, paling nyaman subuh. Nyenyak benar guringnya. Habisnya ketawa. Jangan kita tidur habis subuh. Buka mata kita supaya jangan ngantuk. Apa? Ambil Quran, ngaji Quran, apa semua. Baca Quran. Ngantuk juga terkena ngantuk kan. Nah, ngajilah, buka Quran dengan semangat membuka Quran. Nah, itu datang. Isi pagi hari dengan kehidupan. Sebelum kita mengejar kehidupan dunia, akhiratnya diutamakan dulu. Mulai kita bangun tidur, itu sudah nilainya akhirat semua. Makanya kita suruh habis bangun tidur berdoa, habis bangun tidur suruh sholat malam, suruh kita istighfar sambil masuk waktu subuh. Habis subuh kita berzikir dulu, ngaji dulu, baru tolak begawi. Karena waktu tolak begawi ngalih sudah. Kamu sudah masuk kantor misalnya jam 8, itu kan ngalih sudah begawi yang urusan akhirat ini. Kawin banyak, tugas segala macam. Pagi hari itu kesempatannya. Mulai kita bangun malam sampai kita subuh, sempatkan dulu baca Quran pada pagi hari itu. Sempatkan walaupun sedikit, tadi ulun katakan walaupun sedikit, tapi istiqomah setiap hari isi kehidupan kita. Supaya nanti di akhirat Quran ini jadi saksi. Supaya di akhirat Rasulullah mau menyaksikan kita sebagai umatnya.
benar ini umatku. Nah kita pun satu sama lain saling menyaksikan nih. Jadi di akhirat orang beriman itu di akhirat dia saling menyaksikan. Jangan pak sebelah, bujur ya Allah, kita ni ulun banyak dosa nih. Ulun banyak dosa nih mungkin naudzubillah. Walaupun ketetapannya hendak masukkan ke neraka, naudzubillah. Datang pak sebelah bela. Ya Allah aku saksinya. Abang Firdaus sama-sama ulun mengaji. Kami sama-sama belajar. Ulun saksinya Jai Perdi, kami sama-sama belajar. Kita berdian, ulun saksinya, sama menyaksikan, ulun kayak itu juga. Ya Allah ulun saksinya, pas bulan ngaji. Ulun saksinya, Haji Mas turun ngaji. Mengocain ngaji, ulun saksinya, kami sama-sama belajar. Orang beriman, satu dengan lain itu saling menolong. Saling memberikan kesaksian yang meringankan. Kalau orang di pengadilan itu, nah, ada saksi yang meringankan, nyaman. Kita panggil saksi, malah saksinya memberatkan kita. Lucu kalau kita manggil saksi ini supaya meringankan, rupanya kesaksian malah memberatkan kita, lalu hukuman tambah berat. Maka orang-orang beriman itu saling menolong. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman itu saling bermusuh-musuhan. Itu nanti jadi saksi palsu semua. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum ila ba'din illal muttaqun. Sahabat-sahabat yang waktu di dunia akrabnya luar biasa, nanti di akhirat mereka tuh ba'duhum li ba'din adu. Satu dengan lain saling bermusuh-musuhan. Yang pina akrab benar di dunia kalau satu partai, kerjasama, akrab mana-mana, bantu nolong-menolong. Satu partai, Pak. Ya kan? Yang tadi di dunia itu kata Allah terkenal sebagai teman qorib. Di dunia teman akrab, ke mana-mana akrab, di akhirat saling bermusuh-musuhan. Saling meniwas. Jar orang Banjar itu meniwas kan? Aku ini nih pang bikin gara-gara. Nah. Ya kalau jar seorang tadi nih, aku ini nangka ini ya Allah berbuat maksiat, ini pang gara-gara aja jar. Datang seorang, ikam yang bikin nah itu saling meniwas namanya. Kada ada saling menolong, saling meniwas. Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman karena ketakwaan tadi itu. Ulun saksinya ya Allah, waktu dunia kami sama-sama mengaji. Makanya Allah kan keluarkan temanmu, keluarkan temanmu. Waktu kita di surga kita cari kawan kita, mana sih belum itu kada ada. Lalu jalan coba lihat mungkin ada di neraka. Sekali dicek bujur di neraka orangnya. Bisa ditolong sahabat yang bertakwa tadi. Ya Allah, keluarkan sepulan itu ya Allah. Dia waktu di dunia sama-sama kami ngaji. Kami sama-sama belajar. Lalu kata Allah, bawa temanmu keluar. Ini hebatnya ketakwaan tadi. Ini hebatnya namanya perjuangan orang-orang yang berjihad dengan benar sama-sama di jalan Allah, saling menolong satu dengan lainnya, menjadi saksi yang meringankan satu dengan lainnya. Maka faaqimus shalah, maka laksanakan salat. Jadi orang yang berjuang dengan benar harus tegak salatnya. Ada orang berjuang tuh salat kan kada. Kayak apa? Mau menjadikan hak jihadi, perjuangan yang benar. Nang berjuang salat kada. Yo, khilaf demo mana-mana. Jam salat kan kada. Banyak tuh kayak itu tuh. Kisah-kisah pejuang-pejuang tadi kan. Menjuang, kami berjuang rakyat, nasib rakyat ini segala macam. Pas jam orang salat zuhur, salat kan kada. Kata Allah, faqimus shalah. Perjuang itu benar kalau masih salat orangnya. Jadi nak kayak apa perjuangan yang kisah membela negara, bela rakyat, segala macam, turunkan harga, demo mana-mana, yang tujuannya seolah-olah berjuang demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan rakyat. Kada salat orangnya, tidak jadi apa-apa dalam pandangan Allah. Faqimus shalah. Adalah kayak itu tuh pas orang demo-demo tuh. Kawan-kawan sudah masuk asar. Ayo kita salat berzuhur berjamaah. Kada pernah kita terdengar kayak itu. Ada ni lagi stop zuhur ya. Stop Stop. Habis zuhur sambung lagi salat kada. Ya banyak tuh kita saksikan. Masya Allah, teriak-teriak di pasar, di kantor, di mana-mana. Salat kan kada. Nah itu tidak hak jihadi. Ini kan tanggal 10 Agustus saja mau 10.000 orang mau turun ke jalan. Ada anak mendemo Rocky Gerung. Jangan macam-macam. Argol Gerung mencuru demo juga, buruh suruh demo juga. Nah, turun. Kalau nang demo kada ada salat, kada jadi apa-apa. Walaupun teriak-teriak seolah-olah pembela hak kebenaran. Ya, kalau pembela ini segala macam. Kalau tidak karena Allah tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Kalau tidak wajah hidup fillah, bukan jalan Allah,
itu perjuangan tidak dianggap apa-apa. Walaupun mati sekalipun tidak jadi apa-apa kada. Bayangan tuh, kalau pas mati lagi demo tadi, pas demo mati sholat kada. Sama tadi itu orang yang di medan perang tadi. Sekarang berubah, lagi demo mati. Kan banyak kalau orang lagi demo mati itu banyak kalau kejadian kalau bayangan itu seperti apa tuh. Kalau nang demo tidak ada sholat dan sebagainya. Makanya kita tegaskan, jihad itu benar kalau yang berjihad itu faqimus sholat, masih tegak sholatnya. Wa atuz zakah, dan mereka itu menunaikan zakat. Orangnya bersolat, orangnya berzakat. Wa'tasimu billah. Yang ketiga, wa'tasimu billah, mereka itu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah itu? Apa itu? Ini dia nih. Al-Quran inilah tali agama Allah. Berpegang teguh pada Quran. Jalankan sunnah Rasulullah. Wa'tasimu billah. Nah, demo-demo tuh yang teriak-teriak sebagai pejuang-pejuang tuh berpegang teguh pada Quran enggak ada. Jangan-jangan ngaji pun enggak ada. Ya kalau teriak-teriak kada keruan aja, suruh ngaji kada bisa sekali. Jadi apa? Perlu, itu makanya perlu meluruskan perjuangan. Jadi ayat ini supaya kita tuh perjuangan itu lurus. Jangan melenceng dari perjuangan. Ya perlu kita sholat, perlu kita zakat, berpegang teguh pada tali agama Allah. Baru benar perjuangan. Teriak-teriak sholat kada, teriak-teriak ngaji kada, nggak jadi apa-apa itu. Nggak jadi apa-apa. Coba itu perlu sampaikan misalnya ke Rocky Gerung. Kan dibilang dia profesor akal sehat. Kalau akal sehat tuh kalau sudah jadi masuk Islam baru akal sehat. Kalau seandainya dia yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru akal sehat. Kalau sebelum itu diucapkan akal belum sehat lagi. Nah, kalau dengar Rocky Gerung kayak apa tuh? Untung gak ada berhadapan. Kalau lu ketemu lu padahkan Rocky Gerung, Bang Rocky Gerung, Profesor, Anda abang baru dikatakan sehat kalau sudah Islam. Syahadah, atau itu baru akal sehat. Kalau belum syahadah lagi, perjuangan tidak dinilai oleh Allah. Tidak dianggap apa-apa. Namun kita salut kan, luar biasa keberanian, kan? Langka manusianya. Kita belum tentu wani, sidin wani. Cuma kalau kada sholat, kayak apa? Kamu kada sholat, kamu kada berzakat, kamu tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah, kada kawa jadi apa-apa. Sehebat apapun tidak dianggap Allah sebagai perjuangan di jalannya. Sia-sia belaka. Na'udzubillah. Maka buatlah akal sehat itu dengan masuk ke dalam Islam. Baru akal itu jadi sehat. Jadi walaupun orang sudah profesor sekalipun, namun kafir masih kada sehat akal tuh. Terus kalau Pak, sudah gelar profesor tapi masih kafir juga, kada sehat akal. Ketandanya dia sehat akal, masuk Islamnya. Kalau orang tuh akalnya sehat, pasti dia masuk Islam. Nah, itu baru namanya profesor akal sehat. Nah, mudah-mudahan masuk Islam. Mudah-mudahan Rocky Gerung masuk Islam, mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang nyawat gini, kalau Ustaz mungkin hatinya Islam sudah jar. Mungkin hatinya sudah Islam. Dia baca Quran tuh Rocky Gerung tuh. Udah mesos tuh, di tanda-tandainya kuning-kuning tuh. Berarti dia membaca Quran ini orang nih. Tahu juga ayatnya. Ini kan tahu kan inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah tuh Maha mengawasi ya. Surah Al-Fajr ayat 14. Tahu ayat-ayat. Wah, luar biasa orang ini. Cuman belum bersyahadah. Sebelum bersyahadah bukan akal sehat. Kada boleh cuma mengatakan hati kayaknya Islam ini bujur bagi Islam. Tapi tak ada syahadah. Kayak paman Rasulullah Abu Thalib kan. Walaupun dia membela Rasul, walaupun dia yakun benar Rasulnya jujur, tapi tidak syahadah, belum dikatakan sebagai orang yang hak. Harus diucapkan dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah perlu pengakuan. Allah membutuhkan pengakuan kita bahwa kita ini hamba Allah, bahwa kita ini adalah Tuhannya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Huwa maulakum. Dialah pelindungmu. Jadi dalam perjuangan tadi kita yakin itu. Orang yang jihadnya benar itu tegak sholatnya. Orang yang jihadnya benar itu menunaikan zakat. Orang yang jihadnya benar itu wa'tasimu billah, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh pada Al-Quran. Huwa maulakum, maka Allah itu jadi pelindung. Makanya menang perang tadi Islam.
Menang Islam. Kenapa? Waktu perang sholat. Al-Fatih memimpin perang. Sholat dulu. Sebelum menyerang Konstantinopel tuh, sholat dulu sepanjang sejarah, saf terpanjang tuh berapa ratus ribu tuh. Sholat baru perang. Ngaji dulu malam hari di tenda-tenda Muhammad Al-Fatih, baca Quran dulu, ngapal Quran. Baru namanya pejuang yang hak. Kalau sudah begitu, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Datang kalau kita baca Quran, kalau kita sholat, kalau kita berzakat. 3 ini kuncinya. Baca Quran, tegakkan sholat, suka nolong. Itulah haqqa jihadi. Jihad yang benar tuh kalau yang berjihad baca Quran, yang berjihad tadi sholat, yang berjihad menolong orang lain, zakat, infak, sedekah, membantu orang lain, menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baru namanya haqqa jihadi. Jihad yang benar. Kalau sudah benar jihad kita, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Pasti Allah menolong perjuangan kita. Allah melindungi dan Allah akan menolong perjuangan kita. Itu harus kita yakini. Allah akan menolong, akan memberikan kemenangan sebagaimana diberikan kemenangan kepada Rasul dan para sahabat, diberikan kemenangan kepada Al-Fatih. Nah, kita pun diberikan kemenangan selama kita juga berjuang dengan hak. Tegakkan sholat, baca Quran, berbuat kebaikan pada orang lain, pada sesama. Insyaallah fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini bisa disampaikan, semoga berguna, semoga haqqa jihadi ini dapat kita terapkan. Kita menjadi orang-orang yang berjuang dengan cara-cara berjuang yang benar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.